pemberitaan media online itu bahwa ketiga hakim tersebut dipecat atau diberhentikan dari dinas kehakiman atau sebagai hakim dari Mahkamah Agung diberhentikan, tetapi mereka mempunyai hak pensiun. Nah, itu bunyi pemberitaan yang ramai. Apakah itu memang putusan dari Mahkamah Agung tentang karir kepada 3 orang hakim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah kita nikmati selama ini tentunya. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang banyak kita bersalawat kepada beliau, kita di yaumul mahsyar kelak termasuk kepada orang-orang yang mendapat syafaat atau mendapat peroleh pertolongan di hari akhir kelak dari Rasulullah SAW, tentunya atas izin Allah Azza wa Jalla. Dan sobat-sobat Gus PD 27 dimanapun Anda berada saat ini, di Indonesia ataupun yang di luar negeri yang menggunakan terjemahan untuk mendengarkan video ini, kali ini kita bersua kembali dalam video yang mengandung suatu nilai edukasi atau pembelajaran. Tentunya ada sesuatu hal yang mungkin bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian ketika video ini disimak dengan seksama dan secara serius. Dan walaupun memang saya sadari video ini kalau dari sisi sisi konten atau sisi muatan hiburan ini sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada unsur hiburan yang dalam video ini, tapi lebih kepada saya mengedepankan kepada unsur edukasi atau pembelajaran yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya tentang hukum, tanpa harus Anda sekolah hukum secara formal atau kuliah di fakultas hukum. Nah, walaupun sekarang sedang hangat atau sedang lagi rame-ramenya tentang pembicaraan politik, tentang masalah pilkada, tetapi kali ini kita tidak membahas tentang persoalan pilkada atau persoalan politik sebagaimana yang ramai dibicarakan di dunia nyata maupun di dunia maya pada saat ini, khususnya di Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin sobat-sobat sekalian beberapa bulan yang lalu masih ingat ya dengan viralnya 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Karena yang mengakibatkan viralnya ketiga hakim ini adalah tak kala mereka memvonis bebas terdakwa yang bernama Ronald Tanur. Nah, apa yang melatar belakangi pemberian putusan bebas atau vonis bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini? Tentu kita harus membaca secara seksama, kita mempelajari apa isi dari pertimbangan hukum dari putusan tersebut. Nah, tanpa kita mempelajari itu, tentu kita tidak akan bisa memahami dan menelaah apa alasan pemberian putusan hukum itu, putusan bebas maksudnya. Nah, akibat dari putusan bebas yang dijatuhkan kepada Ronald Tanur ini pada 2 hari atau beberapa hari belakangan ini ramai di pemberitaan media online gitu. Dan juga termasuk saya tadi membaca tentang pemberitaan media online itu bahwa ketiga hakim tersebut dipecat atau diberhentikan dari dinas kehakiman atau sebagai hakim dari Mahkamah Agung diberhentikan, tetapi mereka mempunyai hak pensiun. Nah, itu bunyi pemberitaan yang ramai. Apakah itu memang putusan dari Mahkamah Agung tentang karir kepada 3 orang hakim ini? Perlu kita telaah dalam membaca berita. Kita perlu mencari
sumber-sumber berita yang terpercaya, tentunya dengan cara apa? Kita membandingkan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Cuma secara umum ternyata setelah saya baca bahwa masih bersifat rekomendasi yang dikeluarkan oleh KY. KY ini adalah disebut dengan adalah merupakan singkatan dari Komisi Yudisial. Nah, sobat-sobat sekalian tentu harus paham apa tugas dari KY ini. KY ini adalah suatu lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang khususnya bekerja untuk mengawasi dunia peradilan. Nah, dunia peradilan memang ada pengawas internal di Mahkamah Agung itu atau yang disebut dengan Bawas atau bagian pengawasan. Nah, KY ini diharapkan dalam sikapnya lebih bersikap independen dan lebih bersikap profesional. Kenapa? Karena mereka tidak punya keterkaitan apapun dengan Mahkamah Agung. Nah, hakim itu adalah struktural jabatan atau profesi yang ada di bawah Mahkamah Agung. Nah, artinya untuk urusan pemberhentian seorang hakim ini bukan wewenang langsung atau wewenang mutlak dari KY atau Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial dalam hal ini mereka mempunyai hak yang diatur oleh negara tentunya untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan investigasi terhadap suatu penyelenggaraan proses peradilan di Indonesia. Apakah itu peradilan tata usaha negara, perdata, pidana, peradilan agama, dan peradilan militer. Mereka mempunyai hak untuk melakukan investigasi sepanjang ada pengaduan. Nah, apakah tidak ada pengaduan, mereka juga berhak? Nanti kita bahas di dalam video pembelajaran selanjutnya. Tapi pada kali ini kita fokus bahwa KY ini memberikan rekomendasi untuk pemberhentian kepada 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Nah, siapa Ronald Tanur ini? Silakan sobat-sobat sekalian mencari siapa profilnya dan siapa nama-nama hakimnya. Silakan juga sobat baca di media-media online, itu sudah disebut secara gamblang siapa saja hakim-hakimnya yang direkomendasikan untuk pemberhentian ini. Nah, tentu timbul bagi suatu pertanyaan, maksudnya bagi masyarakat yang awam dengan hukum, apakah seorang hakim itu bisa diberhentikan? Nah, semua profesi yang ada di Republik Indonesia ini berpeluang atau berpotensi untuk diberhentikan. Maka jika sobat-sobat sekalian menyimak mengikuti video-video pembelajaran yang saya share selama ini ke platform YouTube ini, maka pada beberapa waktu lalu atau beberapa video yang telah saya unggah sebelumnya, ini ditemukan atau sobat akan menemukan bahwa di situ saya menjelaskan apapun profesi, lebih tepatnya cluenya itu saya upload ketika Verdi Sambo kasusnya sedang hangat di Republik ini. Maka ada waktu itu hakim yang kalau saya tidak salah memeriksa Verdi Sambo, itu dilaporkan pelanggaran kode etik oleh salah satu terdakwanya. Saya nggak terlalu ingat juga begitu. Namun jika sobat-sobat menyimak video tersebut, maka apapun profesi penegak hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini bisa berpotensi untuk diberhentikan. Nah, ketika seorang hakim melanggar kode etik atau melanggar aturan yang ada di Mahkamah Agung, mereka juga bisa diberhentikan. Bagaimana cara pemberhentian hakim? Nah, ini tergantung kepada Mahkamah Agung itu sendiri. Tetapi di dalam proses yang terjadi, KY merekomendasikan atau KY Komisi Yudisial bisa mengeluarkan rekomendasi pemberhentian kepada hakim yang telah mereka lakukan investigasi sebelumnya tentunya. Nah, terkait hakim yang menyidangkan atau memeriksa dan mengadili perkara
terdakwa Ronald Tanur ini telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh KY kepada ketiga orang majelis hakim tersebut, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut adalah pemberhentian dengan hak pensiun. Artinya mereka masih mempunyai peluang untuk mendapatkan penghasilan dari negara. Kenapa? Karena mereka mungkin pemberhentian demikian bisa dikategorikan sebagai pemberhentian dengan cara hormat, bukan pemberhentian dengan cara tidak hormat. Karena pemberhentian dengan cara tidak hormat ketika aparatur negara itu diberhentikan tapi dia tidak mempunyai hak pensiun apapun, hak dari negara. Nah, berbeda dengan apa yang direkomendasikan oleh majelis hakim, maksudnya adalah tim investigasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menganjurkan untuk pemberhentian kepada majelis hakim yang menyidangkan atau memeriksa dan mengadili perkara Ronald Tanur. Nah, berkaitan dengan itu, apakah Mahkamah Agung akan merespon atau akan melanjutkan atau menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial tersebut? Ini terpulang kepada Mahkamah Agung itu sendiri. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa hakim itu tunduk kepada kepada Mahkamah Agung, bukan tunduk kepada KY. Tetapi Komisi Yudisial atau KY itu bisa memeriksa atau bisa melakukan suatu investigasi terhadap hakim-hakim yang dicurigai melakukan pelanggaran etik atau pelanggaran kehormatan. Demikian video pembelajaran ini saya buat, mudah-mudahan bisa membuka wacana berpikir pada sobat-sobat sekalian, dan jika menurut sobat-sobat sekalian videonya ada manfaatnya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya melalui akun-akun media sosial yang sobat-sobat miliki atau melalui akun YouTube yang sobat-sobat miliki. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.